kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan selaku Kepala UPTIK UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami tim dari Sakip ingin menanyakan terkait dengan progres capaian dari UPTIK dalam mendukung target kinerja rektor kepada kementerian seperti itu. Di sini kami cukup 3 pertanyaan saja, Bapak, terkait dengan pengukuran kinerja, dengan pelaporan kinerja yang berkaitan dengan kontrak kinerja antara UPTIK dengan rektor seperti itu. Baik. Untuk pengukuran kinerja akan kami pilih kriteria pertama, dan untuk pertanyaan kami pilih nomor 3 sebagai berikut. Apakah saudara memberikan arahan atau rekomendasi dalam rapat atau koordinasi pengukuran kinerja secara berkala, baik untuk indikator yang telah dicapai maupun yang belum tercapai sesuai dengan rencana aksi atas perjanjian UPTIK dengan rektor? Ya, terkait dengan arahan, memang kita secara rutin mengadakan rapat koordinasi yang dalam rapat itu dibahas banyak hal. Tentunya salah satunya adalah mengenai rencana aksi kita sesuai dengan kontrak kinerja dengan rektor, termasuk di dalamnya kita pembagian tugas, siapa yang kira-kira dari sekian banyak pegawai yang kita punya itu diberikan porsi yang mana. Nah, biasanya kita lakukan di awal tahun. Nah, di triwulan pertama ini ada beberapa yang memang sudah tercapai ya. Tapi tadi kan fokusnya kan apakah sudah memberikan pengarahan. Tentu kami sudah melakukan pengarahan ya, karena ada beberapa hal baru, indikator yang di tahun sebelumnya tidak ada, tapi di tahun ini ada. Misalnya terkait dengan OLTP terus sama OLAP, nah, itu tidak ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun ini menjadi ada, muncul gitu ya. Sehingga karena itu sesuatu yang baru, maka tentu butuh arahan saya yang lebih gitu. Nah, kita sedang berprogres menuju ke sana. Kalau secara diukur secara persentase mungkin masih ongoing banget ya, karena kita targetnya kan di tahunan itu 80% ya, catatan misalnya untuk OLTP salah satu contoh aja, tapi kita mungkin masih di bawah 20% mungkin gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Irwan. Kemudian untuk lanjutannya tetap kita ingin menggali informasi tentang pengukuran kinerja. Kami mengambil kriteria 2 untuk pertanyaan yang kedua. Apa saja langkah yang diambil untuk memvalidasi data kinerja yang dikumpulkan terkait dengan target kinerja dari kontrak kinerja yang disampaikan rektor ke UPTIK? Kalau untuk mengukur capaian kinerja, validasinya bagaimana gitu kan ya intinya ya. Jadi kami relatif secara item atau secara targetnya, item dalam target itu cukup mudah diukur. Misalnya berapa banyak jumlah aplikasi berbasis mobile yang kita punya gitu kan. Targetnya kan ada 3 buah misalnya gitu. Nah, kita cukup mudah kan, kita punya aplikasi apa saja ya, 1, 2, 3 kan cukup berbeda dengan sudut pandangnya fakultas. Misalnya mereka punya target berapa banyak yang mengikuti MBKM, nah, itu kan ribet ya, akan lebih sulit memvalidasinya ya. Tapi kalau kami kan cukup gampang gitu, karena numbernya, jumlahnya, satuannya itu kan ya buah gitu aja. Misalnya 3 buah ya sudah, gampang gitu. Jadi tidak memerlukan effort yang luar biasa untuk mengukur itu. Tapi untuk indikator yang dia satuannya persen, maka itu memang sedikit agak subjektif, tapi tidak sepenuhnya subjektif, karena misalnya kita mengukur persentase capaian sistem yang dikembangkan sudah mencapai berapa persen. Nah, itu kan kita mengkomparasi laporan tim yang mengerjakan itu dikomparasi dengan perencanaannya. Jadi misalkan proyek direncanakan selesai dalam misalnya 6 bulan, misalnya begitu.
maka kita bisa terus di bulan pertama capaiannya apa, gitu, milestone-nya apa, bulan kedua apa, 3 apa. Nah kita ketika membuat rencana itu kan memang subjektif tuh. Nah kita mengukurnya objektif, apakah misalnya benar-benar di bulan kedua itu sudah sesuai dengan rencana atau belum gitu. Jadi kalau sudah sesuai, maka tentunya kita bisa klaim itu valid gitu. Itu sih mungkin secara sekilas. Baik, terima kasih atas informasinya dari Pak TIK. Kemudian untuk pertanyaan terakhir terkait dengan laporan kinerja. Ya. Kami memilih untuk kriteria 1 dan pertanyaan nomor 2, apabila pada suatu indikator capaiannya kurang dari target yang telah ditetapkan, bagaimana pengambilan keputusan baik program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk mengejar capaian kinerja pada periode berikutnya? Oke. Dari sekian banyak yang kita diberikan target, memang tidak semuanya bisa berhasil kita capai atau lewati ya. Beberapa terlewati, banyak yang lain tercapai, tapi ada beberapa yang memang ya karena berapa banyak faktor itu tidak tercapai. Nah, yang kita lakukan ketika itu tidak tercapai adalah kemudian kita yang pertama tentu mengevaluasi apa yang menyebabkan target ini tidak tercapai. Apakah ada force major? Force major itu berarti kejadian di luar perkiraannya. Apakah tiba-tiba pandemi? Nah, itu kan bisa menyebabkan target tidak tercapai. Apakah ada kejadian luar biasa yang lain? Misalnya mohon maaf ya, misalnya yang diberikan tanggung jawab itu kemudian sakit, ya kan, sehingga sakit yang panjang atau cuti misalnya melahirkan apa. Nah itu kan mempengaruhi ada kemungkinan mempengaruhi tercapai atau tidaknya target. Nah dengan melakukan analisis tadi apa sih sebenarnya penyebab dari ketidaktercapaian itu, maka kita bisa merencanakan dengan lebih baik. Misalnya yang bisa kita lakukan misalnya untuk pengerjaan proyek tertentu atau tugas tertentu, maka kita pairing misalnya selalu 2 orang ada gitu ya. Tidak satu orang tapi 2 orang gitu. Tapi intinya yang bisa kita lakukan itu. Nah efeknya ketika evaluasi salah satunya yang lain adalah apakah target yang dicanangkan sebelumnya itu realistis apa tidak gitu ya. Refleksi, tentu kita perlu refleksi terhadap berapa banyak sumber daya manusia yang kita punya, waktu yang kita punya, terus kemudian anggaran yang kita punya, ya kan, beban-beban tugas yang lain. Jadi di tahun berikutnya itu bisa jadi memang target itu diturunkan karena sebab-sebab tadi. Apakah sudah pernah ada contoh yang seperti itu ya diturunkan? Seingat saya sih tidak ya. Rata-rata dipertahankan, kalau diturunkan tidak ya. Rata-rata dipertahankan, kemudian di tahun berikutnya bisa terlewati gitu ya. Karena memang ada kejadian-kejadian yang luar biasa tadi. Itu sih mungkin untuk pertanyaan ini. Baik, Pak Irwan, saya kira sudah menjelaskan semua dari pengukuran kerja dan pelaporan kerja dari kinerja UPA TIK. Saya rasa cukup sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.